kebenaran-Mu. Berikan kami hati yang tunduk akan firman-Mu ya Tuhan, supaya kami mengetahui rahasia apa yang ingin Kau sampaikan pada kami. Terima kasih Yesus, hanya dalam nama-Mu yang bersyukur, haleluya, amin. Kita langsung ya. Saya mau kasih ini ya, pelajaran sedikit ya. Orang Israel ya, nama Yesus sudah berapa banyak? Nama Yehosua ada berapa banyak? Dan kalau kita berkiblat ke Israel, Israel menolak yang namanya Yesus Kristus. Kalau kita menyebut nama Yeshua HaMashiach, menurut versi orang Israel itu bukan Yesus yang kita sembah sekarang. Karena versi Israel, Yesus harus membangun bait suci. Ini lihat nih, hati-hati loh ya. Saudara mengerti nggak dari mana kata YHWH? Dari mana kata Yahweh? Paham nggak? Ayo kita belajar. Allah sejak zaman perjanjian lama tidak pernah menyatakan dirinya siapa dia. Yuk, makanya kita harus paham nih. Yesus itu ditolak oleh orang Israel. Kenapa dia ditolak? Ayo kita baca ya, kita belajar nih. Harus terbuka loh ya. Karena banyak orang nggak mengerti. Ada aliran di Magelang, dia anti dengan nama Yesus. Nama Yesus itu punya sejarah. Ya, sejarahnya lihat nih ya. Keluaran 3 ayat 14. Allah ditanya namanya siapa oleh Musa. Ayo kita lihat ya. Allah ditanya, siapa namamu? Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. EYSREY. Siapa namanya? Aku adalah aku. Allah zaman perjanjian lama tidak pernah menyatakan siapa namanya. Karena orang Israel, Sema Israel, waktu dia sebut, ingat loh, orang Israel sampai detik ini menolak Yesus Kristus. Yang menyelamatkan bukan nama Yesus, bukan nama Yehosuanya, tapi ada lekatan Kristus. Kenapa? Yeshua itu banyak, itu nama umum orang Israel. Yosua dulu namanya Hosea bin Nun. Waktu dia mengantarkan orang Israel menyeberang sungai Yordan, sebelumnya diganti namanya Yehosua. Allah yang menyelamatkan. Nah, Yesus Kristus bagi orang Yahudi, dia ditolak. Karena dia tidak bisa membangun bait suci. Lihat nih, orang Yahudi, kiblatnya bait suci. Yesus sama bait suci gimana ngomongnya? Orang Yahudi yang namanya Tuhannya dia, bait suci, ada di batu. Tapi ketika ditanya sama murid-muridnya, Tuhan, bangunan ini hebat. Yesus bilang apa? Bangunan ini satu batu pun tidak ada yang bisa menumpuk. Bagi orang Yahudi ketika rumah ibadahnya dikatakan satu batu pun tidak ada yang bisa berdiri. Gimana kira-kira? Sakit hati nggak? Marah. Loh kok Yesus begitu? Karena Yesus tahu namanya dia dulu memang Yehosua. Tapi buat orang Yahudi ini memalukan. Tidak ada orang yang bernama Yosua melawan bait suci. Tapi Yesus hari itu, dia melawan dan menubuatkan kehancuran bait suci. Kenapa? Arti nama Yesua sama orang Yahudi sendiri diganti menjadi nama Yesu. Tahu artinya Yesu? Itu akronim. Yima Sima Vesikro. Sebuah nama yang harus dilupakan. Nama ini dengan perjuangan loh. Yesus itu namanya memang Yosua, tapi ditolak oleh orang Yahudi. Kenapa? Karena memalukan. Masa namanya Yesua, tapi disalib? Nggak pantas. Dunia memusuhi nama ini. Makanya namanya dihilangkan A-nya. A-nya itu ayin. Jadi nama Yesu. Yesu itu nama kutukan. Tapi dari nama kutukan itu, kita diselamatkan. Kiblat kita bukan orang Israel hari ini. Memang keselamatan dari bangsa Israel. Tapi kita Israel rohani. Kalau saudara sekarang menjadi orang Israel, mati semua hari ini. Ingat loh, pengajaran-pengajaran yang akhir zaman ini membawa nama ini seolah-olah, nah YHWH itu nama yang di orang Israel kan takut. Jangan menyebut nama Allahmu dengan sembarangan. Maka dia sebut Yod-Heh-Vav, nama yang tidak bisa dilafalkan. Akhirnya diganti Elohim. Hati-hati. Kita nggak boleh gampang-gampang mengganti. Yesus itu mau pakai nama siapa saja, tidak ada masalah. Yang paling penting dari nama Yesua,
Kalau tanpa Kristus, nama itu tidak ada gunanya. Yuk kita baca ya. Galatia 2 ayat 20. Nama Yesus nggak disebut loh ini sekarang. Tapi lihat nih, Galatia 2:20. Namun aku hidup, bukan lagi aku sendiri yang hidup. Siapa yang ditulis di sini? Kalau saudara namanya yang tertera bukan Kristus, saudara nggak bisa loh masuk dalam kerajaan surga. Yesus tanpa Kristus jadi apa? Yesus tanpa Kristus jadi apa? Yesus itu artinya tubuh yang terpilih. Kristus adalah pilihan. Tanpa Kristus nggak jadi apa-apa. Makanya nama ini, ingat, orang Israel punya namanya Yeshua HaMashiach. Dan kalau ditanya siapa dia? Bukan. Yosua bin Yosadak. Kita baca ayatnya ya. Zakaria 6. Karena orang Israel hanya mengakui yang dipilih itu pasti membangun bait suci. Sedangkan Yesus tidak bisa membangun bait suci. Dan imam yang bisa membangun bait suci zaman Zakaria dulu adalah Yosua bin Yosadak. Zakaria ayat 6. Pasal 6. Nih, ayat 11. Zakaria ayat 6, ayat 11. Pungutlah perak dan emas, buatlah mahkota dan kenakan itu kepada kepala imam besar. Siapa ini? Yosua bin Yosadak. Kenapa dia? Ayatnya. Katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan semesta alam, inilah orang yang bernama Tunas. Padahal tunas nggak dia? Dia tunas nggak? Ia akan bertunas dari tempatnya dan ia akan mendirikan bait. Nah, orang Israel, nih, dia harus mendirikan bait Tuhan. Sedangkan Tuhan Yesus ngomong menubuatkan bait suci roboh. Bait suci adalah kita, bukan di batu lagi. Kalau kita berkiblat ke Israel, berarti Anda setuju bait suci dibangun ketiga? Saya tanya anak-anak muda di sini, bait suci akan dibangun nggak? Kita orang Israel katanya, yuk. Kalau Anda sekarang setuju dengan bait suci dibangun ketiga, berarti Anda tidak percaya dengan nubuatannya Yesus Kristus. Yesus bilang bait suci ini roboh. 2000 tahun orang Israel mencoba membangun. Hasilnya gimana? Lihat. Ini kriteria Yeshua HaMashiach. Yesus? Bukan. Orang Israel tidak pernah mengenal yang namanya Yesus Kristus. Anda ke Israel, ngomong sama orang Israel, aku percaya Yesus Kristus, diketawain, diludahin. Digeludahin kita. Tapi ketika Anda bicara yang menyelamatkan kita, ingat loh, orang Yunani, kenapa hari itu Yesus harus dibicarakan menjadi Yimasima Fisikro? Itu nama ini nama ini punya kuasa karena apa? Ada Kristus yang melekat. Tanpa Kristus nggak ada apa-apa. Ini tubuh yang terpilih. Ini lihat nih. Kalau kita banyak orang terjebak di sini. Ada ratusan nama Yosua. Ada ribuan nama orang dikatakan Yesua. Itu orang Israel, nama itu umum. Nama yang nggak umum itu Yesus. Kenapa? Karena dibenci. Padahal lihat nih, ia mendirikan bait Tuhan dan terbukti bangun nggak bait ini. Hari itu bangunan bait Allah terbangun nggak? Terbangun. Makanya, ayat 13. Dialah yang akan mendirikan bait Tuhan. Dan dialah yang akan mendapat keagungan dan akan duduk memerintah di atas tahtanya. Di sebelah kanannya akan ada seorang imam dan permufakan tentang damai akan ada di antara mereka berdua. Lihat nih Pak ayat 14-nya. Dan mahkota itu, ayat 14-nya. Dan mahkota itu akan tetap tinggal dalam bait Tuhan sebagai tanda peringatan akan siapa ini? Heldai, Tobia, Yedaya, dan akan Yosia bin Sefanya. Ayat 15-nya, orang-orang dari jauh akan turut membangun bait Tuhan. Maka kamu akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku kepadamu, dan hal ini akan terjadi. Ini Yeshua HaMashiach. Hati-hati. Banyak pengajaran hari ini membawa kiblat yang aneh-aneh. Seakan-akan bahasa Ibrani itu menjadi bahasa Yesus mau disebut nama siapapun, asal ada Kristus.
baru nama itu punya makna. Tanpa Kristus, nggak ada kuasanya. Lihat tadi Galatia 2 ayat 15, ayat 20 adik. Kembalikan Galatia 20. Galatia 20. Bukan aku lagi tetapi melainkan Kristus. Dan saudara ketik di Alkitab sekarang, gampang carinya nama. Nama Kristus itu sering disebut. Sangat sering disebut. Yohanes 7. Yuk. Nama Kristus itu yang ditakuti sama orang Yahudi. Itulah namanya Mesias. The Messiah. Ya, yang dipilih, yang diurapi. Nama ini punya kuasa karena ada Yesus Kristus. Coba Yohanes 7 ayat 31. Lihat. Tetapi di antara orang banyak itu ada yang banyak yang percaya kepadanya dan mereka berkata, siapa yang harus datang? Apabila Kristus datang, mungkinkah ia akan mengadakan lebih banyak mujizat daripada yang telah diadakan oleh dia? Nama ini menjadi powerful karena ada Kristus. Dan ingat, kita lihat lagi nih. Matius 24. Sampai nama ini menjadi, ini lihat nih, Matius 24 ayat 23. Yang dipalsukan bukan nama Yesua. Lihat ya. Pada waktu itu jika orang berkata tidak disebut nama Yesus di sini. Mesias ada di sini, Mesias ada di sana. Jangan kamu percaya. Apa arti Mesias itu yang diurapi? Kita tanpa diurapi nggak jadi apa-apa. Tanpa Roh Kudus dalam diri kita nggak jadi apa-apa. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi nggak ada disebut Yesus palsu. Mesias palsu. Nih, modal kita harus tanpa menjadi Kristus kita pun juga tidak bisa selamat. Ya, paham ya? Adik-adik paham ya di sini ya? Hari ini banyak pengajaran yang nggak karu-karuan. Seakan-akan bahwa kalau kita, karena Tuhan kita dari Israel, maka kita berkiblat kepada Israel. Ingat loh, Pentakosta. Ya, Pentakosta. Peristiwa itu. Budaya Yahudi, tapi terbuka buat semua orang. Yesus itu ditolak oleh orang Yahudi. Dan nama YHWH, tadi kita balik. Allah tidak pernah menyatakan dirinya namanya Yod-Heh-Vah-Heh, nggak ada. Itu orang Israel yang memberikan nama. Coba cari di Alkitab. Belajar Alkitab yang benar. Tidak boleh ada orang bawa sini orang Israel begini. Coba. Nama YHWH karena nggak bisa disebut. Nama itu nggak bisa hidup. Nama itu menjadi hidup ketika ada Yesus Kristus. Allah menyatakan diri menjadi sebuah nama. Itu nggak gampang. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan diberikannya kepada anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Sambungan sekarang Yohanes 17 ayat 6. Nih, Yesus ngomong. Lihat ya. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang. Siapa namanya? Yang engkau berikan kepadaku dari... Lihat nih, perhatikan kalian ini. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Lihat ya, mereka itu milikku dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Jadi Allah menyatakan diri. Namanya siapa? Namanya siapa? Diberikan oleh dunia. Dunia memberikan nama siapa? Bukan Yesua.
Dunia memberikan nama Yima Sima Fisikro, Yesus. Nama yang harus dilupakan. Nama Yesus itu dibenci sama orang Israel. Makanya muncul akhirnya bahasa Yunani. Bahasa Yunani itu, kalau sekarang orang Israel, zaman dulu ya, menyebut nama Yesus, Berarti kalau orang Islam menyebut nama Yesus sebagai juru selamat, mati nggak? Mati. Makanya tulisan itu tidak bisa menggunakan bahasa Ibrani. Karena harus pakai bahasa Yunani. Ini ada ceritanya, nggak asal-asalan. Lihat nih ayatnya. Kenapa pakai bahasa Yunani? Itu ada firman. Allah, semua yang dirancang bukan tanpa sebab dan akibat. Yuk kita baca nih. Zakaria 9 ayat 13. Sebab aku melenturkan Yehuda bagiku. Yehuda dipakai sebagai busur. Kuisi dengan Efraim. Dan aku mengayunkan anak-anakmu terhadap anak-anakmu, hai. Ini lihat. Kenapa disebut nama Yunani di sini? Dan aku akan memakai engkau sebagai seorang pedang pahlawan. Ini loh asal-usulnya. Ada asal-usulnya. Nggak ngawur. Ini nggak ngawur. Nama Yunani hari itu adalah negara paling kuat. Hari itu, bahasa ini diterima oleh semua orang. Yunani itu menjadi penjajah setelah Roma. Roma jatuh, Yunani yang menjadi bangsa yang berkuasa. Nih. Dan nama Yunani dipakai sebagai, dan hai Yunani, aku akan memakai engkau seperti pedang seorang pahlawan. Ini ada asal-usulnya. Ingat ya, hari ini pengajaran Yahwe-Yahwean. Ada orang yang kalau nggak dibaptis nama Yahweh, Yeshua HaMashiach, dan lagi bahasa apa, Rawak HaKodes. Ya kan? Nggak afdol. Nggak. Ya, tidak boleh. Anda berkiblat, boleh berkiblat Israel, tapi bukan lahiriah. Kita Israel rohani. Kalau Israel menerima Kristus, saudara nggak selamat. Kenapa? Karena sudah diambil sama mereka. Ya, karena mereka menolak, kita menjadi selamat. Nah, kita sekarang ini yang menjadi contoh buat orang Israel. Ayo Roma 11. Adik-adik paham ya? Paham ya? Ingat, Roh Kudus itu yang paling penting, yang akan memberikan pengajaran. Dan orang-orang yang bergerak lahiriah pakai ini apa namanya? Jumba-jumba Israel begitu, udah jangan dipercaya. Jangan percaya. Hari ini penyesatan tuh banyak sekali. Tadi saya mau buka ayat berapa ini tadi? Roma 11. Justru hari ini Rasul Paulus itu orang Yahudi nggak? Rasul Paulus orang Yahudi. Tapi dia ditolak oleh orang Yahudi. Makanya dia mengabarkan Injil, lihat ya. Roma 11 ayat 1 saya bacakan lengkap ini. Maka aku bertanya, adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Sekali-sekali tidak, karena aku sendiri orang Israel keturunan Abraham suku Benyamin. Allah tidak menolak umat yang dipilihnya. Atau kamu tidak tahu apa yang dikatakan kitab suci tentang Elia waktu ia mengadukan Isa? Tuhan, nabi-nabimu telah mereka bunuh, mezbah-mezbahmu telah mereka runtuhkan, hanya aku sendiri yang hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Tetapi bagaimana firman Allah? Aku meninggalkan 7.000 bagimu. Ya kan? Ayat 5-nya nih. Demikian juga pada waktu ini ada suatu sisa. Ya. Tetapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi perbuatan. Sebab jika tidak demikian, maka kasih karunia bukan lagi tentang kasih karunia. Ayat 7-nya sekarang nih. Ya, ini yang paling penting. Ya. Jadi bagaimana? Israel tidak memperoleh apa yang dikejarnya. Tetapi orang-orang yang terpilih, nah ini tadi. Tetapi orang-orang yang terpilih telah, saudara orang pilihan nggak hari ini? Apa arti orang pilihan? Yang dipilih. Saudara, hari ini Kristus. Dan orang-orang lain telah tegar hatinya seperti ada yang siapa yang tegar? Orang Israel. Ayo, ayat 8-nya. Ini lihat nih. Allah membuat mereka tidur nyenyak.
memberikan mata untuk tidak melihat, memberikan telinga untuk tidak makanya Sema Israel sampai hari ini mereka nggak ngerti bahwa Sema Israel adalah Kristus itu sendiri. 10 perjanjian, Keluaran 20 ya. Ini sekarang ya, saya bacakan dulu ya. Nanti dulu nih. Ayat 9-nya. Orang Israel itu tadi loh, matanya punya mata tapi merem, telinganya bukan untuk mendengar. Makanya nggak ngerti apa-apa. Terus seperti ada tertulis ayat 9-nya, dan Daud berkata, biarlah jamuan mereka menjadi jerat dan perangkap, penyesatan dan pembalasan bagi mereka. Kalau saudara berkiblat pada Israel, ngikuti ini, jamuan mereka itu menjadi jerat, menjadi perangkap dan pembalasan bagi mereka. Terus ayat 10-nya, dan biarlah mata mereka menjadi gelap karena nggak bisa melihat terang, dan buatlah punggung mereka terus-menerus membungkuk. Mereka menyembah Tuhan sampai membungkuk tapi tidak pernah ketemu. Ayat 11-nya. Maka aku bertanya, adakah mereka tersandung atau harus jatuh? Sekali-sekali tidak. Tetapi oleh pelanggaran mereka, keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa. Kalau orang Israel menerima Yesus Kristus, kita jadi apa ini? Nggak dapat apa-apa. Ini lihat ya, karena mereka menolak, oleh pelanggaran mereka, keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain. Supaya apa? Membuat mereka cemburu. Karena Allah yang selama ini mereka miliki ternyata diberikan kepada bangsa-bangsa lain. Ayat 12-nya ya. Ini lihat nih. Sebab jika pelanggaran mereka, ya, ayat 12. Sebab jika pelanggaran mereka berarti kekayaan bagi dunia, dan kekurangan mereka kekayaan bagi bangsa-bangsa lain, berlebih-lebihkah lagi kesempurnaan mereka. Ya, kenapa? Saudaralah yang membuat orang Israel sekarang menjadi iri supaya mereka menerima keselamatan. Loh, kok sekarang kita kiblatnya sama mereka, kita malah jadi batu sandungan. Mereka harus bisa melihat keselamatan dari diri saudara. Bangsa-bangsa lain yang menerima keselamatan supaya mereka cemburu. Lihat lagi nih. Secara Injil mereka adalah, ini ayat 13 dulu ya. Kalau Israel bertobat, barulah itu. Lihat nih, Israel melanggar, kita selamat. Kalau Israel bertobat, keselamatan seluruh dunia. Dan mereka melihatnya dari siapa? Dari kita. Kiblat ini berubah sekarang. Bukan lagi Israel, tapi kita yang dilihat sama orang Israel. Supaya mereka lihat ya, dulu kita berkiblat pada Israel. Hari ini keselamatan diberikan bangsa-bangsa supaya mereka cemburu. Mereka kan mikir, aku bangsa pilihan. Iya, karena dipilih untuk menunjukkan kuasa Tuhan. Tapi secara keselamatan ada di mana keselamatannya? Pada bangsa-bangsa lain. Supaya orang Israel ini tidak besar kepala. Ayat 13. Aku berkata kepadamu, hai bangsa-bangsa, bukan Yahudi. Justru karena aku adalah rasul untuk bangsa-bangsa, bukan Yahudi, aku menganggap hal itu sebagai kemuliaan pelayananku. Nah, ini banyak orang Indonesia karena nggak mengerti sejarah, jatuh cinta sama orang Israel, mati-matian. Padahal Israel lah yang menyalibkan Yesus. Ini lihat nih. Ayat lanjutnya nih. Yaitu, diulangi lagi sama Paulus. Kalau aku dapat membangkitkan cemburu di dalam hati kaum sebangsaku menurut daging, dan dapat menyelamatkan beberapa dari. Nah, saudara sekarang jadi juru selamat kan? Inilah. Keselamatan ada di siapa hari ini? Yesus Kristus. Dan siapa sekarang yang mempercayai Kristus? Kita. Orang Israel nggak percaya. Saudara yang menjadi terangnya hari ini buat mereka. Mereka harus belajar dari kita hari ini. Kalau enggak, saudara jadi Yahudi loh. Nanti kalau Yahudi, Taurat-Tauratan semua lagi. Kembali kepada Taurat. Iya. Apakah Taurat menyelamatkan? Enggak. Coba saudara ngomong sama orang Yahudi. Taurat tidak menyelamatkan. Dia bahkan kira-kira saudara. Saudara ke Yahudi, ke Israel, bilang Taurat tidak menyelamatkan. Kira-kira gimana? Saudara disalib. Saudara disalib sama orang Yahudi. Karena hukum itu tadi Sema Israel tadi. Sema Israel itu, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap pikiranmu. Itu adalah ajaran Kristus.
Yang diulangi lagi. Kamu harus cinta. Siapa yang dicintai? Ya Yesus Kristus. Ini lagi ya. Ayat 15. Sebab jika penolakan mereka berarti perdamaian bagi dunia. Kalau mereka nggak nolak, nggak ada keselamatan buat kita. Dapatkah penerimaan mereka mempunyai arti lain? Iya. Daripada hidup di antara orang-orang mati. Ayat lanjutnya. Jika roti sulung adalah kudus, maka seluruh adonan juga kudus. Jikalau akar adalah kudus, maka cabang-cabangnya juga kudus. Ayat ini 17-nya. Karena apabila beberapa cabang telah siapa yang dipatahkan? Orang Israel. Nih lihat. Dan kamu sebagai tunas liar dicangkokkan. Berarti orang Israel dibuang nggak? Buang, nggak sayang Tuhan hari ini. Karena mereka menolak Yesus Kristus. Ya. Telah dicangkokkannya dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh dengan getah. Nah, ini baru kita ngomong, jangan kamu bermegah terhadap cabang-cabang itu. Kita juga nggak boleh sombong. Karena mereka kasihan. Jikalau kamu bermegah, ingatlah bahwa bukan kamu yang menopang akar itu, melainkan akar itu yang menopang kamu. Dan mungkin kamu berbangga, ada cabang-cabang dipatahkan supaya aku dicangkokkan diantaranya sebagai tunas. Nah, ini lihat sekarang, ada 20-nya nih. Baiklah mereka dipatahkan karena apa? Ketidakpercayaan mereka. Dan kamu tegak tercacat karena iman. Orang Israel nggak mengimani Yesus Kristus. Janganlah kamu sombong, tapi takutlah. Ya, terus sebab jikalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli, ia juga tidak akan menyayangkan kamu. Terus sebab perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan orang-orang yang telah jatuh, tetapi atas kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya, jika tidak kamu pun akan dipotong. Paham ya? Paham ya? Nanti lihat ya ayat 22-nya, ayat 23-nya. Nah, ini sekarang ya, 23-nya. Tetapi mereka pun akan dicangkokkan kembali. Karena siapa? Karena melihat saudara. Nih, orang Israel sekarang harus percaya. Mereka akan dicangkokkan kembali jika mereka tidak tetap dalam ketidakpercayaan mereka. Selama ini orang Israel masih tetap tidak percaya. Sebab Allah berkuasa untuk mencangkokkan mereka kembali. Nah ini, sebab jika kamu telah dipotong dan sebagai cabang dari pohon zaitun liar dan bertentangan dengan keadaanmu itu, kamu telah dicangkok pada pohon zaitun sejati. Terlebih mereka ini yang menurut asal mereka akan dicangkokkan pada pohon zaitun mereka sendiri karena saudara. Ya, ayat lanjutnya. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar. Ya, dibuat sama Tuhan, nanti punya mata nggak melihat. Sampai apa? Jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Kalau sudah penuh dari bangsa-bangsa lain masuk, baru mereka bisa tanpa pertobatan saudara, tanpa menjadi contoh orang Israel tetap di luar. Ini loh, sekarang ada kebalik ini. Ya kan? Ayat lanjutnya. Dengan jalan demikian, seluruh Israel akan diselamatkan. Karena saudaralah Israel diselamatkan. Tanpa saudara hari ini sebagai Yesus Kristus, sebagai Kristus. Nggak bisa. Nih, saudara punya peranan yang sangat penting hari ini. Yang bisa merubah dunia mereka menjadi percaya. Kita nggak boleh berkiblat mereka. Karena saudara, hati-hati ya. Waktu saya habis ya. Habis ya, nak? Habis ya. Boleh lanjut ya, Pak ya? Sedikit ya. Ayat 28. Sorry. 26. Dengan jalan demikian, seluruh Israel akan diselamatkan. Kenapa? Karena ada bangsa-bangsa lain yang sudah masuk. Dan 12 suku Israel, ya, 12 suku Israel, hari ini siapakah dia? Seluruh bangsa di dunia. Karena kita Israel rohani. Kitalah yang menjadi contoh. Ya, terus 27. 26. Dengan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatkan. Seperti ada tertulis dari Sion akan datang penebus. Ia akan menyingkirkan kefasikan pada Yakub. Terus ya. Dan inilah perjanjianku dengan mereka apabila aku menghapuskan dosa mereka. Dosa mereka sekarang apa? Tidak mengakui Yesus Kristus.
Ayat 28-nya nih. Nah, ini sekarang Injil. Tapi Injil mengenai Injil mereka adalah seteru. Apa artinya seteru? Musuh. Bagaimana mungkin kita sekarang, inilah, Injil itu lawannya bangsa Israel. Mereka ini menolak yang namanya perjanjian baru. Ya. Tapi mengenai pilihan, mereka kekasih Allah karena nenek moyang. Dan mereka ini berbesar kepala. Justru sekarang beban kita adalah, kitalah yang menjadi terang di seluruh dunia hari ini. Ya. Ini loh beban kita hari ini. YHWH itu nama yang diinvestasikan karena orang Israel takut. Keluaran 20 ya, kita baca ya. Yohanes 1 ayat 11 dulu nih. Nama, kalau orang menyebut nama Yahweh bisa nggak hidup dalam diri kita? Nggak bisa. Orang Israel nggak bisa. Yahweh itu di batu. Allah tinggal di batu. Allah tinggal di bait suci. Yesus bilang enggak, bait suci itu kita. Inilah terjadi penolakan. Ya. Yohanes 1 ayat 11. Ia datang kepada milik kepunyaannya. Orang Israel ditawari Yesus loh. Yesus lahir dari orang Yahudi. Tulisannya apa? Tetapi orang-orang kepunyaannya sebentar. Tidak. Lah kok kita kembali kepada Israel jasmani? Inilah. Tetapi semua orang yang menerimanya, sekarang lihat ya. Ya. Tetapi semua orang yang menerima Yesus Kristus diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama itu. Kalau nggak ada Kristus, nggak ada gunanya. Inilah. Harus dipahami. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah dan daging, dan bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Lah ini ditolak sama orang Israel. Firman itu telah menjadi orang Israel benci banget sama ini. Dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaan, yaitu kemuliaan yang diberikan kepada sebagai anak tunggal Bapa yang penuh kasih karunia dan kebenaran. Inilah yang digumulkan. Ya. Jadi kalau saudara ke orang Israel hari ini, dia harus melihat ada Kristus supaya mereka cemburu. Paham ya? Pernah dengar? Pernah dengar, Pak? Membawa ajaran Yahweh-Yahwehan. Lihat yang diajarkan. 70 kali 7. LOA. Law of Attraction. Itu kebatinan. Ajaran-ajaran dunia. Yang dibawa sama dia. Kehilat. Tefilim. Hati-hati banget ini. Dan banyak orang-orang itu mengabarkan apa? Kalau kamu nggak dibaptis nama Yesua, Hamashiach, Roak Hakodes, kamu nggak selamat. Betul kan? Dan ini masuk di mana-mana. Hati-hati. Udah. Roh Kudus memberikan hikmat. Kita mengerti Injil. Ya. Injil ini bukan untuk orang Yahudi. Semua bangsa. Untuk membuat orang Yahudi iri hati. Supaya karena mereka melihat kita punya Tuhan, mereka pun juga kepingin diselamatkan. Dan keselamatan hanya ada pada nama Yesus. Nama itu diberikan dunia karena ditolak oleh orang Yahudi. Dan orang Yahudi hari ini malu. Nama yang harusnya dilupakan, ya kan? Yesus kan nggak boleh diingat. Sama seperti namanya Haman, tidak boleh diingat. Nama Haman terlupakan. Tapi nama Yesus sampai hari ini menjadi nama yang diberikan oleh dunia. Menjadi nama yang paling kuat di seluruh dunia. Nama yang harusnya dilupakan ternyata menjadi nama yang paling kuat. Dialah Yesus Kristus. Ya, paham ya? Ada melekat Kristusnya, inilah yang menjadi kita hari ini. Punya power yang luar biasa. Modal keselamatan kita hari ini, ya. Tanpa ada nama Kristus yang hidup dalam kita, saudara nggak akan masuk dalam kerajaan sorga. Sorga hanya mengenal satu nama. Aku telah mati, namun Kristus hidup di dalam aku. Dan ini oleh iman kepada Kristus, anak Allah itu sendiri. Ya, paham ya? Harus paham nih. Biarlah Roh Kudus yang bekerja ya. Biarlah ya. Saya harus lanjut ke pelayanan lain. Kita akan ketemu lagi di waktu mendatang ya. Roh Kudus yang jadi pengajar hari ini ya. Tuhan Yesus Kristus
Allah yang kami sembah di dalam nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memilih kami untuk menjadi orang-orang pilihan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, biarlah Roh Kudus masuk dalam diri kami. Biarlah kami menjadi terang Tuhan yang akan menyelamatkan kembali orang-orang Israel Tuhan. Biarlah mereka melihat ada Kristus dalam diri kami. Inilah yang menyelamatkan kami ya Bapa. Ajar kami untuk mengerti semua kebenaran-Mu Tuhan. Bahwa nama-Mu adalah nama yang ditolak oleh mereka, tetapi menjadi hidup yang menyelamatkan. Terima kasih Bapa, ajar kami untuk mengerti kasih-Mu yang berlimpah-limpah. Sehingga kami menjadi terang di dalam kehidupan kami. Menjadi orang-orang yang diselamatkan Tuhan. Supaya mereka pun juga akan melihat keselamatan dalam diri kami. Terima kasih Yesus. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa syukur. Haleluya. Amin.